Saya sudah info belum kalau pretest ya? Dari dokter belum, cuman saya udah mengingatkan teman-teman yang lain. Sudah atau belum? Dari dokter belum menyampaikan ke saya tapi. Oh, yaudah nanti kita post test saja ya. Iya dokter. Materinya sudah bisa terlihat di layar. Masih belum nampak dokter. Baik. Topik kita pada malam hari ini adalah sistem kardiovaskuler. Dan untuk sistem kardiovaskuler yang ada pada materi patologi sistemik itu mencakup dua macam organ. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah. Kita tahu bahwa kardiovaskuler ini adalah sebuah sistem yang mengangkut darah ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh. Sistem sirkulasi itu terdiri dari dua macam sistem jaringan ya. Yang pertama adalah kardiovaskuler, yang kedua adalah limfatik ya atau limfe. Jadi kardiovaskuler ini termasuk pada pembahasan sistem sirkulasi kalau pada textbook ya. Namun pada sistem sirkulasi khususnya untuk yang limfatik memang tidak banyak diulas ya. Kita fokus pada kelainan-kelainan yang hanya pada kardiovaskuler. Dan pembuluh-pembuluh darah yang ada yang akan dibahas juga kebanyakan adalah pembuluh darah yang besar-besar ya. Kelainan-kelainan yang ada pada arteri, vena, kemudian arteriol, venul sampai dengan kapiler. Namun tidak banyak yang dibahas untuk yang ukuran kapiler. Kita tahu bahwa sistem sirkulasi kita dari jantung dan menuju jantung secara tertutup, dan darah yang masuk ke jantung dan keluar dari jantung itu memiliki kandungan oksigen yang berbeda. Eh, Semoga teman-teman sekalian masih ingat rute sirkulasinya sehingga kita tidak perlu mengulang kembali ya rute masuk dan keluarnya darah. Kita bahas pertama pada organ jantung. Jantung kita memiliki 4 ruangan ya, dua ventrikel dan dua atrium. Atrium kanan kiri, ventrikel kanan kiri. Di mana jantung itu dibungkus oleh sebuah jaringan ikat yang disebut dengan perikardium. Di mana perikardium adalah jaringan ikat longgar ya yang membungkus jantung. Kemudian antara perikardium dan jantung itu menempel secara bebas ya. Jadi tidak lengket antara perikardium dan jantung itu tidak lengket ya. Jadi jantung bisa bergerak bebas walaupun posisinya di dalam perikardium. Secara histologi ya, diingat kembali ya, struktur otot jantung ya, selnya memiliki cabang, kemudian punya intergalactic disc, kemudian intinya itu ada di tengah. Kemudian ketika diiris memanjang itu tampak sel otot jantung itu bercabang. Dan untuk mengevaluasi adanya kelainan pada jantung itu yang pertama adalah kita lihat ukurannya. Jadi untuk melihat kelainan pada jantung yang pertama adalah ukuran. Apakah jantungnya yang membesar ataukah normal? Kemudian
Selain ukuran dari luar jantung, dalam hal ini adalah diameter ya, juga ukuran ketebalan otot. Jadi, apakah itu otot ventrikel kanan, otot ventrikel kiri, atau atrium kanan maupun atrium kiri. Jadi terkait dengan ukuran. Ukuran selanjutnya adalah ukuran katup. Apakah katupnya menebal atau tidak. Nah, ini adalah evaluasi yang paling penting ya pada jantung. Selain ukuran, kita juga harus evaluasi ada tidaknya struktur abnormal pada jantung, seperti adanya kalsifikasi, ya, adanya penebalan pada otot, kemudian apakah ada penebalan pada pembuluh darah, kalsifikasi pada katup, ya. Kemudian ada tidaknya gumpalan abnormal ya, seperti trombus atau emboli pada pembuluh darah di dalam jantung. Sehingga yang pertama adalah ukuran, kemudian yang kedua adalah struktur abnormal pada jantung, kemudian yang ketiga adanya massa abnormal pada jantung seperti trombus maupun emboli. Nah, itu wajib kita evaluasinya. Dan cara mengevaluasi pada organ jantung itu memiliki pola irisan yang berbeda-beda ya. Pada pola irisan tertentu itu digunakan untuk mengevaluasi parameter tertentu. Seperti pada garis yang merah. Garis yang merah itu adalah arah potongan dari organ jantung yang digunakan untuk mengevaluasi ketebalan otot pada ventrikel kiri maupun ventrikel kanan, kemudian diameter ruangan pada ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Kemudian ada tidaknya lubang pada septa pada antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Sementara pada garis yang berwarna kuning dan hijau itu digunakan untuk melihat katup. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan itu adalah contoh potongan organ apabila terlihat dari longitudinal, sagital, ya, transversal, ya, itu tampak seperti di objek glass yang kotak-kotak itu adalah objek glass ya. Jadi kita membayangkan organ jantung itu ketika dipotong kemudian terpampang pada objek glass itu bentuknya seperti apa, ya, sehingga kita bisa membayangkan sudut-sudut yang diperlukan untuk mengevaluasi bagian tertentu pada jantung. Jadi nggak semua potongannya transversal, enggak ya. Sehingga arah potongannya ada 3 macam. Yang pertama adalah transversal, ya, digunakan untuk melihat ketebalan pada otot ventrikel dan ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Kemudian septa antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kemudian potongan yang di atas itu adalah potongan sagital, di mana digunakan untuk mengevaluasi katup jantung, di mana pada potongan yang sagital yang searah dengan arteri koronaria, ya, jadi sealur dengan arteri koronaria maupun oblik pada bagian atrium dan ventrikel, ya. Sehingga diharapkan dengan potongan tersebut itu bisa mengevaluasi secara tepat ya posisi dari katup. Mekanisme pertahanan pada jaringan jantung ya, pada organ jantung. Yang pertama adalah aliran darah yang konstan. Kita tahu bahwa seiring waktu jantung itu kontraksi, ventrikel atrium itu kontraksi secara kontinus dan tidak pernah berhenti ya. Sehingga aliran di dalam jantung itu nggak pernah mandek dalam kondisi normal. Dari embrio itu terbentuk ya, dan terbentuknya jantung itu pada embrio ya. Sejak saat itu sampai dengan meninggal, sampai dengan hewan itu mati, itu aliran di dalam jantung akan selalu konstan dalam kondisi normal. Bayangkan ya. Jadi aliran di dalam tubuh kita itu yang paling konstan adalah jantung, tidak pernah berhenti. Sehingga
seandainya ada gumpalan yang masuk ke jantung dengan adanya aliran yang konstan itu, maka lama-kelamaan yang akan keluar lagi kalau tidak nyantol. Artinya sistem pertahanan pertama yang dimiliki oleh jantung adalah aliran yang konstan di dalam jantung, sehingga eh, gumpalan massa tertentu yang masuk di jantung itu bisa keluar lagi. Kemudian respon-respon di dalam jaringan otot jantung ya, seperti respon inflamasi ya, kemudian dan mediator-mediator yang ada pada otot jantung. Kemudian makrofag, ya, makrofag itu setiap organ pasti ada makrofag, sehingga tidak ada organ yang nggak punya makrofag. Ada ya, seperti kuku, ya, kemudian rambut pada kutikulanya, pada bagian keratinnya, tapi kalau pada bagian folikel ya, itu masih ada ya. Sehingga makrofag itu pasti akan ada, hadir ya di setiap organ. Kemudian respon humoral ya, ada respon seluler, ada respon humoral ya, yaitu terdiri dari mediator-mediator ya. Nah, ini adalah beberapa portal entry. Jadi penyakit itu masuk ke jantung ya. Apakah itu bakteri, virus, jamur, parasit, itu bisa menginfeksi jantung, bisa menyebabkan jantung itu kelainan melalui beberapa spot pintu masuk. Yang pertama adalah pintu masuk perikardium yang paling luar ya, perikardium, kemudian endokardium, miokardium, dari lapisan luarnya, kemudian dari otot-ototnya, termasuk pada kondisi trauma, pada kondisi trauma atau direct penetration ya. Contoh pada hardware disease, pada sapi ya, itu benda tajam yang menusuk rumen itu bisa sampai ke jantung sehingga menyebabkan perikarditis maupun miokarditis ya. Sehingga portal entry pertama adalah dari perikardium melalui penetrasi langsung. Kemudian selain penetrasi langsung juga kontak langsung. Kita tahu bahwa tetangganya jantung adalah paru-paru, sehingga apabila ada kelainan pada paru-paru, pada pleura, itu apabila disebabkan karena bakteri, parasit, itu bisa saja nempel nyebrang ke jantung melalui perikardium. Selanjutnya diteruskan ke endokardium atau miokardium ya. Endo bagian dalam ya, miokardium bagian tengah. Kemudian selain dari pembungkusnya dan ototnya, bisa juga dari pembuluh darahnya. Jadi bakteri, virus, jamur, parasit itu juga bisa masuk ke jantung melalui pembuluh darah. Kita tahu bahwa jantung ini menerima dan menyalurkan darah ke seluruh tubuh, sehingga apabila darah itu membawa agen infeksius pasti akan masuk ke jantung apapun itu ya. Sehingga arteri dan vena juga memiliki peluang untuk sebagai portal entry. Kemudian limfatik. Jadi pada organ-organ visceral memang saluran limfatik ini bisa cukup banyak, sehingga penularan melalui saluran limfe itu bisa terjadi pada organ-organ visceral. Jadi kalau kita simpulkan ya, kita ringkas, portal entry jantung itu bisa dari luar, bisa dari organ sekitar, dan bisa dari organ yang cukup jauh. Organ yang luar ya, di luar tubuh ya, itu melalui penetrasi langsung, dan yang terkena penetrasi adalah perikardium. Bisa perikardium sampai endokardium maupun miokardium. Kemudian organ yang dekat seperti paru-paru ya, adanya kelainan pada paru-paru, pada parenkim maupun pada pleura, itu bisa nyebrang ke jantung. Kemudian dari posisi organ yang jauh, itu bisa disebabkan karena dibawa oleh bakteri, pembuluh darah ya. Jadi bakteri itu masuk ke pembuluh darah, yang sebenarnya yang sakit itu, contoh PMK ya. Pada virus PMK penularannya melalui mukosa, melalui kontak mukosa, melalui pencernaan ya.
virusnya ya masuknya melalui mukosa. Kemudian pada gejala klinisnya itu kan ulcer pada mulut ya, kemudian ulcer pada kaki, laminitis ya, koronitis, kemudian stomatitis ya. Harusnya yang kena ya organ itu aja. Tapi nyatanya virus PMK menyebabkan miokarditis ya, radang pada otot jantung. Pada beberapa kasus juga tampak perikarditis ya. Kok bisa? Ya, dikarenakan virus-virus yang sudah mencapai predileksinya pada mukosa mulut, kemudian pada mukosa kaki, pada organ kaki ya, kemudian dan organ tertentu sebagai predileksi utamanya, itu terbawa oleh pembuluh darah sampai ke jantung. Maka sudah bisa dipastikan jantung juga punya reseptor. Jadi kalau seandainya pun virus itu dibawa oleh pembuluh darah, kenapa tidak semua organ yang terhubung dengan darah itu terinfeksi oleh PMK? Nah, itu ya. Jadi sekalipun dia dibawa oleh darah, tidak berarti setiap organ yang memiliki pembuluh darah itu akan terinfeksi, tidak. Dalam teori imunologi pada penyakit-penyakit virus itu disimpulkan bahwa organ yang terdampak ya atau terinfeksi atau menjadi predileksi virusnya itu berarti dia memiliki reseptor. Sehingga sekalipun pada organ seperti rumen ya, rumen yang juga ada pembuluh darah, ada kapiler ya, tapi pada PMK tidak ada gastritis, sehingga tidak berarti seluruh organ yang memiliki pembuluh darah itu akan terinfeksi penyakit apapun yang dibawa oleh darah, tidak ya. Tergantung pada reseptor penyakit yang punya benda. Kemudian pada respon kematian pada jantung. Jadi pada jantung itu 99% terdiri dari otot. Tidak ada tulangnya, tidak ada kartilagonya. Tidak seperti organ yang lain ya, seperti usus ya contohnya. Walaupun juga sama banyak terdiri dari otot, tapi masih ada mukosa ya. Kemudian masih ada bagian organ yang lain yang bukan otot. Berbeda dengan jantung yang 99% ya. 90% lebih itu terdiri dari sel otot. Sehingga penyakit apapun yang predileksinya otot itu bisa kena ke jantung seluruhnya karena seluruhnya otot. Contohnya pada Clostridium chaufei yang menyebabkan black leg, di mana pada Clostridium chaufei itu memiliki toksin ya, di mana dapat menyebabkan nekrosis pada otot, mau otot lurik, otot polos, otot jantung, sehingga pada penyakit black leg itu akhirnya jantung juga kena ya, jadi mengalami keradangan, mengalami nekrosis ya. Nah, apabila sel otot jantung itu terinfeksi, kemudian radang ya, maka ada peluang dia mati, ada peluang dia survive. Dan apabila dia itu mati ya, ini perbedaan dengan organ yang lain. Pada organ pencernaan ya, kalau kita makan ya, makan ayam, makan makanan yang keras gitu ya, kemudian menggores lambung, menggores esofagus kan pasti. Pertanyaannya, kok nggak ulcer ketika kita menelan makanan tergores? Kenapa nggak ulcer langsung? Karena pada pencernaan itu pluripotent stem cell, kemudian kemampuan jaringan atau sel itu untuk memperbaiki diri itu cukup besar. Tidak seperti pada jantung. Pada jantung ketika dia itu mati, maka kemampuan dia untuk memperbaiki diri itu lebih rendah dibanding organ yang lain ya. Hal yang sama terjadi juga pada otak, pada syaraf ya. Apabila terjadi kematian, apabila terjadi defek pada selnya, itu kemampuan untuk regenerasi itu sangat sulit sekali. Sehingga kesehatan syaraf dan kesehatan jantung itu betul-betul harus diperhatikan ya.
karena mengganti sel yang lain, yang menggantikan sel yang mati dengan sel yang lain itu lama, sehingga apabila terjadi kematian pada otot jantung itu tidak langsung digantikan sel otot jantung yang lain. Respon yang pertama adalah fagositosis. Jadi sel otot jantung yang nekrosis kemudian difagositosis. Terus proses selanjutnya apa? Apakah kosong? Maka ada proses namanya proliferasi ya. Dimana pada organ yang lain ketika sel itu mati akan digantikan sel yang lain yang sehat melalui mekanisme mitosis. Tapi pada otot jantung kemampuan mitosisnya rendah, sehingga biasanya merekrut sel-sel yang lain untuk mengisi kekosongan. Itu merekrut sel-sel yang lain seperti makrofag, fibroblas dan lain-lain. Sehingga ketika otot jantung itu mati, itu nggak bisa langsung digantikan sel yang baru. Itu harus rekrutmen dulu. Jadi untuk sementara waktu mereka di situ dulu. Nah, istilahnya gitu ya. Nah, kalau kematian itu terjadi cukup cepat dan banyak pada sel otot jantung, maka proses penggantian yang dibutuhkan itu juga lebih banyak, sehingga proses rekrutmen yang ada pada jaringan tersebut juga akan berlangsung lebih banyak ya. Jadi kalau satu sel ya sel yang lain saja merapat ya. Jadi limfosit, kemudian makrofag, fibroblas itu menggantikan otot jantungnya. Tapi kalau lebih dari satu sel otot jantung yang mati ya, maka semakin banyak yang bermigrasi. Dengan dengan kemampuan yang cukup lemah untuk memperbaiki jaringan ya, akibat pluripotent stem cell-nya itu tidak cukup banyak pada otot jantung, maka akhirnya otot-otot yang mati itu kalau tidak nutut digantikan oleh jaringan ikat. Itulah nanti akan kita lihat pada proses infak jantung, di mana pada infak jantung itu kita temukan cukup banyak jaringan ikat. Yang pertama adalah gangguan pada otot ya, perikardium ya. Jadi gangguan pada perikardium itu bisa berupa pendarahan, efusi, trombosis, embolisme, ya, kemudian dan lain-lain sampai keradangan. Dan biasanya respon kelainan pada perikardium itu bisa berubah ketebalan dan bisa berubah warna. Jadi perikardium itu kalau kelainan cuma dua cirinya. Yang pertama adalah berubah warna atau ketebalannya berubah semakin tebal. Kalau warna bisa berwarna kehijauan, kekuningan, atau putih keruh, atau abu-abu, atau malah kemerahan ya, karena hemoragi. Itu pada perikardium. Contoh yang pertama adalah pada perdarahan pada perikardium tanpa ekimus ya, kemudian purpura pada perikardium ya, kemudian tampak peteki pada perikardium, di mana biasanya perdarahan yang terjadi pada perikardium itu disebabkan karena satu penetrasi. Jadi bisa karena tadi itu hardware disease ya, kemudian adanya trauma pada kavum torak, kemudian keradangan akibat infeksi bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Nah, pendarahan yang terjadi pada perikard atau perikardium hemorrhage itu darahnya ada pada perikardium. Saya ulangi, darah pada perikardium hemorrhage itu ada pada perikardiumnya, ada pada perikardiumnya. Berbeda dengan hemoperikard. Pada hemoperikard, darah itu berada di antara otot jantung dan perikardium. Jadi jangan sampai salah ya. Perikardial hemorrhage itu darahnya pada perikardium. Sementara hemoperikard darahnya itu di antara otot jantung dan perikardium.
Sehingga kalau tampak luar itu seperti tidak ada apa-apa ya, hanya perikardial hemorrhage ya. Jadi perikardiumnya hemorrhage ya, pendarahan. Kemudian ukuran jantung membesar, kemudian jantungnya tampak membulat. Ketika dipotong perikardiumnya, tampak adanya gumpalan darah di antara otot jantung dan perikardium ya, di tengah-tengah ini, tengah-tengah di dalam rongga. Biasanya terjadi akibat trauma. Kalau tadi hemoperikard, yang sekarang hidroperikard, posisinya sama, di mana akumulasi itu terjadi di antara perikardium dan otot jantung. Jadi ruang di antara perikardium dan otot jantung, di mana berisi plasma, bisa berisi transsudat ya. Dan ukuran dari tampak luarnya itu hampir mirip dengan hemoperikard kalau nggak dibuka ya. Jadi secara makroskopis itu hampir sama dengan hemoperikard ya. Jadi jantungnya membesar, kemudian ujungnya membulat. Kalau kita nggak buka, kita nggak tahu ini isinya darah atau bukan. Sehingga ketika kita buka, adanya cairan seperti transsudat, maka kita sebut dengan hidroperikard. Bisa disebabkan seperti hipoproteinemia ya, akibat kelainan pada hepar ya, hipoalbuminemia, kemudian akibat gagal jantung, kemudian bisa juga karena kerusakan pembuluh darah perikardium. Biasanya banyak terjadi akibat A dan B. Jadi hipoproteinemia karena kadar albumin dalam plasmanya turun, kemudian akibat kelainan pada jantung. Serous atrofi ini perlemakan pada jantung. Jadi khusus untuk pengertian ini kita tidak mengartikan secara harfiah ya. Istilahnya serous atrofi, harusnya mengecil, kemudian serous itu bening ya. Jadi mengecil bening. Nah, itu kalau kita artikan secara harfiah. Tapi istilah ini merupakan istilah pakem ya, istilah kesepakatan ya di bidang patologi, di mana akumulasi lemak pada otot jantung kita sebut dengan serous atrofi. Jadi lemaknya itu bening-bening ya pada perikardium. Kemudian otot jantungnya mengecil. Mengecilnya itu bukan karena atrofi karena kurang gerak gitu, bukan ya. Tapi digantikan oleh jaringan lemak. Nah, jadi massa ototnya jantung itu digantikan oleh jaringan lemak sehingga seperti atrofi, tapi tidak boleh diartikan secara harfiah. Memang untuk yang seperti ini sifatnya advance ya, penerapan istilahnya berbeda dengan penggunaan istilah patologi pada umumnya. Ya sesukanya yang nulis textbook ya, pokoknya serous atrofi ya, ternyata berbeda penggunaan artinya. Selanjutnya adalah akumulasi ya. Akumulasi massa yang abnormal pada otot banyak terjadi pada peristiwa penyakit metabolik ya. Apakah kekurangan vitamin, kekurangan mineral, atau sebagai dampak dari kelainan organ tertentu. Pada kalsifikasi ya, pada otot jantung bisa disebabkan karena defisiensi vitamin E. Defisiensi vitamin E dan selenium itu menyebabkan kalsifikasi pada otot ya. Kemudian hipervitaminosis D atau kelebihan vitamin D ya, itu bisa menyebabkan kalsifikasi pada otot.
Ini radang pada perikardium ya yang tadi ya. Jadi radang pada perikardium itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa perikarditis yang sifatnya fibrinus, kemudian bisa sifatnya hemorrhage ya. Untuk yang karena bakteri ya biasanya perikardiumnya menebal. Bakteri, jamur itu biasanya perikardiumnya menebal ya. Seperti pada ayam yang mengalami kolibasilosis itu juga mengalami penebalan perikardium ya. Selain E. coli juga ada aspergillosis jamur, kemudian fowl cholera akibat Pasteurella multocida pada ayam. Itu kelainan pada perikardium. Selanjutnya adalah kelainan pada ototnya. Kelainan pada otot jantung itu bisa bersifat infeksius maupun non infeksius. Dan kelainannya itu bisa beragam sekali. Apa yang infeksius bisa disebabkan karena bakteri, virus, jamur, parasit. Yang non infeksius bisa disebabkan karena penyakit metabolik, penyakit endokrinal, kemudian neoplasia. Nah ini adalah penggunaan pemeriksaan kalau seandainya kita potong secara transversal tadi ya, transversal, kemudian kita untuk melihat ketebalan otot jantung. Ketebalan otot jantung kita perhatikan LV ini left ventricle ya. Pada otot jantung pada ventricle kiri ya itu tampak menebal ya. Tampak menebal, kemudian diameter ventrikelnya, ruangan ventrikelnya itu menyempit. Pertanyaannya sekarang, apa efek pada cardiac output akibat penebalan pada otot jantung dan penyempitan pada ruang ventrikel? Apa dampak pada cardiac output? Halo? Apakah nanti aliran darahnya berkurang ya dok? Karena volume jantungnya itu, sehingga nanti uh, cardiac outputnya, aliran darahnya juga ikut berkurang. Ya, itu pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan dok. Pakai apakah yuk? Jadi betul ya bahwa pada diameter ventrikel yang menyempit itu maka volume yang ditampung oleh ventrikel juga akan menurun. Begitu juga dengan jumlah darah yang dipompa, maka cardiac output akan menurun. Dan penurunan cardiac output itu menyebabkan oksigenasi ke organ yang lain itu juga akan menurun. Jadi jumlah darah yang nyampe ke otak harusnya sekian, jumlah darah yang harusnya nyampe ke ginjal sekian. Tapi dengan adanya penurunan cardiac output maka suplai oksigen pada organ yang lain juga akan turun. Maka disitulah nanti akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berlanjut. Counting namanya siapa ya? Saya dok, Amara. Jumlah kelas C berapa? Ada 48 dokter. Yang nggak masuk berapa? 2. Tapi belum ada izin ke saya. Sebentar.
Ya 48 ya. Harusnya ada 49, tapi ini 46. Oh, berarti 3. Ini dokter tadi masih ada 47, tapi barusan kurang lagi. 46. Biasanya nanti kalau di share absensi nambah. Nah, biasanya begitu. Ya. Nah, ini sekarang nambah lagi 47. Nah, sekarang 48. Terima kasih yang sudah menyampaikan ke temannya ya. Siapa yang baru bergabung ini? Baik, saya lanjutkan bahwa pada penebalan otot jantung pada bagian ventrikel terutama itu menyebabkan jumlah darah yang dipompa keluar jantung itu menurun. Kemudian kelainan ini kita sebut dengan HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy. HCM biasanya. Dan biasanya pada anjing itu bisa menyerang pada umur berapapun ya, mau muda maupun yang tua. Dan biasanya banyak terjadi pada large breed maupun medium ya. Jadi tampak otot jantungnya itu membesar, sitoplasmanya membesar, intinya juga membesar, tapi jumlah selnya tetap. Jadi cuman ukuran selnya yang membesar, tapi jumlah selnya tidak nambah. Kita sebut dengan hipertrofi. HCM itu dibagi dua. HCM ada yang bersifat eksentrik, ada yang bersifat konsentrik. Eksentrik dan konsentrik. Pada eksentrik HCM disebabkan karena volumenya kebanyakan. Jadi volume yang masuk ke dalam jantung pada ruang ventrikel itu kebanyakan. Kenapa kok bisa banyak? Yang masuk kebanyakan atau bagaimana, atau volume darahnya nambah? Tidak. Bahwa pada jantung ada yang disebut dengan katup jantung, di mana katup jantung itu mencegah dan memberikan jalan darah itu untuk menetap atau mengalir. Itu melalui katup. Yang seharusnya katup itu bisa menutup sempurna atau membuka sempurna, itu kalau terjadi gangguan pada katup jantung, sehingga volume pada ventrikel itu tidak bisa sempurna terpompa akibat karena regurgitasi atau insufisiensi. Saya ulangi, akibat regurgitasi atau insufisiensi. Maka volume di dalam ventrikel akan meningkat. Jadi bedakan ya, eksentrik itu volumenya kebanyakan akibat katupnya kelainan. Kelainannya adalah insufisiensi maupun regurgitasi ya. Bagaimana dengan konsentrik? Jadi pada konsentrik ini disebabkan karena tensinya meningkat. Kalau tadi volumenya meningkat, yang ini tensinya meningkat.
Jadi kenapa kok meningkat tensinya? Karena bebannya meningkat. Kita tahu bahwa jantung itu menganut ya, mengikuti hukum Frank Sterling. Menurut hukum Frank Sterling bahwa apabila organ atau jaringan itu diberikan beban secara kontinus, itu akan menimbulkan organ itu akan membesar. Nah, itu contohnya kalau kalian nge-gym ya, kalau kalian olahraga ya, angkat beban, lama kelamaan massa ototnya itu akan membesar. Tapi jumlah selnya tetap sama. Jadi ketika otot jantung itu diberikan beban itu dari mana asalnya? Apabila katupnya itu mengalami penyempitan. Kalau yang tadi gagal nutup, yang ini gagal buka. Saya ulangi, pada eksentrik hipertrofi itu gagal nutup. Jadi nggak rapet nutupnya, sehingga darah itu regurgitasi, yang harusnya itu mengalir secara sempurna balik, karena nggak nutup sempurna. Akibatnya volumenya nambah. Sedangkan pada konsentrik hipertrofi itu gagal buka, jadi terlalu sempit katupnya, sehingga energi yang diperlukan oleh otot jantung untuk memompa itu lebih besar karena katupnya menyempit, atau disebut dengan stenosis. Stenosis. Jadi lawannya stenosis adalah insufisiensi. Insufisiensi itu gagal nutup, kalau stenosis gagal buka karena menyempit. Sehingga ketika darah itu dipompa itu otot jantung itu payah, sehingga bebannya nambah, seiring waktu ototnya akan semakin gempal gitu ya, ketot ya. Sehingga lama kelamaan otot jantung itu akan membesar. Nah, jadi kalau eksentrik tadi kelebihan volume, kalau konsentrik kelebihan tekanan. Kalau eksentrik itu akibat katupnya gagal nutup, kalau konsentrik akibat katupnya gagal buka. Kalau eksentrik itu diameter jantungnya itu nambah, kalau konsentrik diameter ventrikelnya itu menyempit. Nah, jadi ini harus dipegang. Nah, jadi pada kondisi yang HCM yang bersifat konsentrik ya, itu otot jantungnya menebal sekali, yang disebabkan karena stenosis pada katup pulmoner. Jadi kalau kita lakukan X-ray, baik HCM yang sifatnya eksentrik maupun yang konsentrik itu sama, membesarnya itu sama. Karena dari luar seakan-akan ya cuma membesar. Kapan kita bisa tahu bedanya? Ketika kita buka, ketika nekropsi. Ketika kita potong, oh ini satunya ototnya yang besar, satunya ruangannya yang dilatasi. Kemudian kalau hewannya hidup, nah apakah dipotong jantungnya? Enggak. Untuk mengetahui ketebalan otot jantung harus menggunakan ekokardiografi. Saya ulangi, harus menggunakan ekokardiografi. Di mana metode ekokardiografi itu nanti akan bisa mengevaluasi ketebalan otot jantungnya. Ekokardiografi berbeda dengan elektrokardiografi. Jadi EKG elektrokardiografi dan ekokardiografi. Ya, jadi singkatannya ya kalau bahasa Indonesianya ECG dan EKG. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ECG dan ECG ya sama. Tapi satunya itu elektrokardiografi, satunya ekokardiografi. Dengan ekokardiografi itu prinsipnya seperti USG ya, di mana kita bisa tahu ruangan jantung di bagian dalam ya, kemudian dan jaringan-jaringan yang sifatnya soft tissue. Apa bedanya dengan dilated DCM? HCM yang sifatnya eksentrik. Apa bedanya dengan DCM?
ruangan ventrikelnya sama-sama dilatasi. Pada HCM yang sifatnya eksentrik, itu ventrikelnya dilatasi, ototnya juga menebal. Saya ulangi. Pada HCM, lumennya itu membesar, ototnya menebal. Itu HCM yang sifatnya eksentrik ya, eksentrik. Kalau konsentrik jelas berbeda. Sedangkan pada dilated atau DCM, dilated cardiomyopathy ya, DCM. Nah, pada DCM ototnya menipis. Nah, kalau kalian lihat nih, jadi diameternya tambah tipis. Diameternya tambah tipis. Kemudian ruangan ventrikelnya melebar. Jadi kalau ruangannya melebar, ototnya tipis, DCM. Kalau ruangannya melebar, ototnya menebal, itu HCM eksentrik. Catat. Ya. Dan pada kondisi tertentu, hewan itu bisa mengalami gangguan yang bisa terjadi secara bersamaan, yang disebut dengan tetralogy of Fallot, di mana semua kelainan jantung jadi satu dalam waktu yang sama. Apa saja? Yang pertama adalah obstruksi pada katup pulmoner, obstruksi pada katup pulmoner, kemudian VSD atau ventricular septal defect, VSD, kemudian insufisiensi katup aorta. Jadi yang pulmoner itu obstruksi, yang aorta itu insufisiensi katup aortik. Kemudian pada ventrikel juga terjadi hipertrofi. Ini di waktu yang sama. Jadi VSD ya, ventricular septal defect, kemudian aortanya itu insufisiensi, katup pulmonernya stenosis, dan penebalan otot pada ventrikel. Ini kalau terjadi bersamaan maka akan disebut dengan peristiwa tetralogy of Fallot. Dan pada hewan yang mengalami tetralogy of Fallot itu gejala klinisnya akan mengalami kebiruan. Jadi mukosanya biru. Kemudian hampir mirip seperti keracunan. Jadi pada beberapa kasus keracunan seperti keracunan antikoagulan maupun keracunan acetaminophen. Jadi kita tahu bahwa paracetamol itu nggak boleh diberikan ke kucing, ke anjing. Namun pada peristiwa keracunan acetaminophen itu mukosanya juga biru sama. Bagaimana kita membedakan pasien itu mengalami TOF atau tetralogy of Fallot atau karena keracunan? Maka tentunya anamnesa ya. Kemudian apabila tidak ditemukan adanya indikasi keracunan acetaminophen dan ciri-ciri keracunan antikoagulan, maka harus dilakukan rekam jantung, apakah menggunakan EEG maupun ekokardiografi untuk melihat katup jantung. Apabila terjadi kebocoran pada septa ventrikel ya, kemudian apabila ada terjadi penebalan, jadi kalau dibuat gampang ya, tetralogy Fallot itu kan 4 gejala. 4 itu 2 pembuluh darah, 2 otot jantung kelainannya. 2 pembuluh darah itu apa aja? Pembuluh darah pulmoner dan pembuluh darah aorta. Yang aorta itu insufisiensi, yang pulmoner itu stenosis. Untuk kelainan yang otot itu septanya bocor, kemudian ototnya menebal. Nah, jadi biar gampang kalian menghafalkan kapan terjadi tetralogy of Fallot.
Selanjutnya adalah neoplasia pada jantung, ya, di mana neoplasia disebabkan karena proliferasi sel otot jantung maupun sel yang lain ya yang ada pada jantung. Yang paling sering ya adalah pada limfosarkoma. Namanya limfosarkoma, berarti kanker ganas pada kelenjar getah bening ya, atau pada limfosit. Dan ini terjadi pada beberapa penyakit ya. Contoh pada ayam itu pada kasus Marek, pada penyakit Marek, kemudian pada limfoid leukosis. Saya ulangi, limfoid leukosis. Nah, ini tampak adanya infiltrasi limfoblas, kemudian limfosit pada jaringan intersisial, kemudian diameter dari sitoplasma, diameter dari otot jantungnya dia mengecil ya. Nah, kalau kita sudah identifikasi seperti ini, memang ini adalah miokarditis. Pada praktikum ini kita kenal sebagai miokarditis. Namun kalau kita lihat pada tipe sel radangnya bukan neutrofil, itu adalah limfoblas ya, kemudian dan limfosit, sehingga tidak semestinya ada pada otot jantung sekalipun itu karena radang. Maka ini kita sebut dengan neoplasia pada limfosit ya, atau limfosarkoma. Untuk contoh penyakitnya adalah Marek dan limfoid leukosis. Sampai sini ada pertanyaan? Belum Saya ada, Dok. Saya itu dokter. Ya, silakan. Apakah perikardium dapat pecah bila terisi terlalu banyak cairan, dokter? Terima kasih. Oke. Apakah bisa pecah? Semua kemungkinan bisa saja. Kita sebut dengan pericardial rupture ya. Tapi pada kasus yang akumulasi cairan tadi ya, belum sampai pecah, jantung itu sudah kesulitan untuk kontraksi. Sehingga biasanya pada pasien, pada hewan itu dalam kondisi yang akumulasi yang cukup berat, itu sudah menunjukkan gejala yang cukup berat tanpa menunggu perikardiumnya pecah. Tapi sampai saat ini sih masih belum ada ya kasus yang sampai pecah. Tapi kalau pecah bisa ya, namanya pericardial rupture ya. Contohnya pada hardware disease tadi, di mana benda tajam itu menusuk sampai perikardium. Kalau pendarahan itu ya pecah ya, sobek. Tapi kan sobeknya karena juga disebabkan karena benda tajamnya. Tapi kalau karena akumulasinya sampai meletus gitu ya, sampai saat ini masih belum ada. Sama seperti pada edema pulmonum ya, atau efusi pleura. Jadi kalau akumulasi itu sangat jarang pleuranya itu ruptur, adanya paru-parunya yang kalah, mengecil ya. Sehingga pada kondisi yang akumulasi efusinya cukup berat, itu paru-paru sudah kesulitan untuk bernapas ya. Dan satu hal lagi yang memang perlu kalian ketahui, bahwa pada jaringan parietal ya, pada perikardium maupun pada pleura ya, kemudian pada pleura itu ada yang disebut dengan sel clara ya, sel pneumosit tipe 2 pada pulmo. Begitu juga pada perikardium, pada sel-sel parietalnya itu menghasilkan surfaktan, di mana fungsi surfaktan itu untuk mengurangi tegangan permukaan, sehingga ketika pulmo atau efusi itu terjadi pada pembungkus organnya, itu
peluang untuk sobek sangat kecil karena adanya surfaktannya, sehingga biasanya yang kalah adalah organnya. Jadi apakah pulmonya yang mengecil atau jantungnya yang kesulitan untuk kontraksi. Tapi kalau pertanyaannya bisa ya. Cuman kalau yang akumulasi itu jarang. Tapi kalau yang penetrasi itu sering. Terima kasih dokter. Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya adalah verminous endoarthritis, di mana pada verminous endoarthritis ini radang pada endokardium akibat akumulasi parasit. Contohnya adalah cacing ya, di mana tipikalnya nematoda ya. Pada anjing disebabkan karena Dirovilariasis atau spesiesnya Dirofilaria imitis ya. Dan adanya, kalau kita lihat ini ya, cacing yang pada ruangan itu nggak hanya memenuhi pada ventrikel, tapi juga sampai ke aorta ya. Sampai ke aorta, kemudian sampai ke pulmoner ya, sehingga bisa mengganggu aliran ya. Kira-kira kalau kalian membayangkan cacing ini berada di tengah-tengah katup ya, apa yang terjadi pada aliran di katupnya? Insufisiensi atau stenosis? Halo? Stenosis, Dok. Apa itu stenosis? Jadi terhambat karena adanya gumpalan dari parasit itu. Ya, peristiwanya bisa terjadi secara bersamaan, baik stenosis maupun insufisiensi. Ketika katupnya buka, ya, aliran darah itu terganggu dengan adanya gumpalan yang disebabkan karena nematoda. Ketika katupnya itu nutup, dia tidak bisa menutup sempurna karena terganjal oleh cacingnya, sehingga ya stenosis ya insufisiensi ya akibatnya, sehingga akibatnya bisa cukup parah ya, bisa regurgitasi, kemudian bisa dilatasi maupun bisa HCM. Nah, ini kalsifikasi pada otot akibat defisiensi vitamin E dan selenium. Kemudian hipervitaminosis D menyebabkan akumulasi kalsium pada otot. Jadi tidak hanya pada perikardium, pada otot itu juga bisa menyebabkan kalsifikasi apabila terjadi defisiensi pada vitamin E dan selenium. Dan defisiensi vitamin E dan selenium ini tidak hanya terjadi pada otot jantung saja, tapi pada seluruh otot, baik otot polos, otot lurik, otot jantung, itu bisa terdampak. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Dokter. Bentar ya.
Baik, selanjutnya adalah radang ya, radang pada otot jantung, radang infeksi ya. Radang yang disebabkan karena infeksi pada jantung itu bisa disebabkan karena banyak sekali agen-agen infeksius ya. Dan dari agen infeksius baik itu virus, bakteri, jamur, parasit, kemudian dan penyakit yang lainnya, biasanya menginfeksi jantung itu melalui rute hematogenus ya. Jadi melalui darah akibat sepsis ya, akibat penularan pada organ lain yang mengalami infeksi ya. Nah, contohnya seperti ini Clostridium cauvae yang tadi ya, kemudian bakteri-bakteri yang lain yang memiliki faktor virulensi sehingga dia itu bisa menembus ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga yang pasti agen-agen ini itu bisa menembus sampai ke pembuluh darah apapun itu. Dan pada kondisi yang infeksi yang tadi, bedanya apa dengan limfoid sarkoma? Pada infeksi bakterial, tipe sel radangnya adalah neutrofil atau PMN, sehingga bisa disimpulkan infeksi yang disebabkan karena infeksi bakteri. Selanjutnya adalah infak pada otot jantung, di mana infak pada jantung itu sebentar. Baik, selanjutnya adalah infak. Jadi pada infak miokard ini bukan merupakan penyakit primer. Infak miokard ini adalah penyakit sekunder, di mana sebagai akibat dari adanya gangguan aliran. Apa itu infak? Infak itu adalah kematian jaringan atau organ yang disebabkan karena iskemia. Iskemia itu kondisi kekurangan oksigen ya, sehingga praktisnya kekurangan oksigen pada jantung ini disebabkan karena gangguan aliran darah. Apakah karena trombus, emboli, kemudian atau aterosklerosis. Dan otot jantung yang mengalami infak itu pada mulanya berwarna kemerahan, lama-lama pucat. Pada otot jantung yang mengalami infak itu tampak nekrosis koagulasi. Sitoplasmanya berwarna eosinofilik. Kemudian intinya piknotik,
tapi masih ada, belum hilang. Namun ketika terjadi lisis ya, sel itu sitoplasmanya lisis ya, itu kemudian digantikan oleh jaringan ikat. Kemudian pada jaringan yang mengalami infak ya, itu lama-kelamaan akumulasi atau proliferasi fibroblasnya akibat kematian sel yang berlangsung terus-menerus itu semakin banyak, sehingga terbentuk daerah di mana perbatasan antara otot yang masih normal dengan yang sudah digantikan jaringan ikat. Zona ini dinamakan zona demarkasi, di mana pada otot-otot yang sudah digantikan oleh jaringan ikat itu berbatasan dengan otot yang masih normal. Selanjutnya adalah kelainan pada pembuluh darah. Itu tadi kelainan pada jantung ya. Sampai sini ada pertanyaan? Dok, izin bertanya. Itu untuk zona demarkasi itu batasnya atau yang jaringan ikatnya, Dok? Zona D itu pengurangan marketed, itu area yang masih normal ya, sehingga zona demarkasi itu adalah zona perbatasan, daerah. Dari daerah perbatasan antara jaringan yang masih normal dengan yang sudah ganti jaringan ikat. Nah, itu namanya demarcated zone. Karena lama-kelamaan sel-sel yang di tepi-tepi zona ini mati nanti. Lama-kelamaan nanti garisnya ada di sini. Nah, maju terus, maju. Nah, akhirnya disebut dengan demarcated. Artinya zona pengurangan daerah yang masih normal, yang berbatasan dengan daerah yang sudah digantikan oleh jaringan ikat. Jadi demarcated zone bukan jaringan ikatnya. Kalau jaringan ikatnya fibrosis namanya. Jadi proliferasi jaringan ikat namanya fibrosis ya. Tapi daerah antara fibrosis dan jaringan yang masih normal itu kita sebut dengan demarcated zone. Sampai sini jelas? Jelas, dokter. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini adalah beberapa kelainan ya pada pembuluh darah. Kita tahu bahwa pembuluh darah ada arteri, ada vena. Dan kelainan pada pembuluh darah ini karena posisinya ya posisinya sebagai organ yang membawa darah, maka kebanyakan penyakitnya juga dibawa oleh darah. Nah, gitu ya. Apakah infeksius maupun non infeksius. Yang pertama adalah radang pada pembuluh darah, kita sebut dengan vaskulitis. Radang pada pembuluh darah. Jadi tunika medianya menebal, kemudian tampak infiltrasi radang pada tunika media, tunika serosa. Karena sel radangnya juga bisa macam-macam, apakah itu PMN maupun MN. Biasanya disebabkan karena infeksi ya, jadi penyakit infeksi. Nah, ini nanti dihafalkan sendiri, dibaca sendiri beberapa penyakit infeksi yang menyebabkan vaskulitis pada hewan. Contohnya salmonellosis, ini bakteri. Kemudian leptospirosis, ini menyebabkan radang pada pembuluh darah. Selanjutnya aterosklerosis. Apa itu atero? Atero itu lemak. Atero lemak. Sklerosis itu penebalan atau proliferasi jaringan ikat. Jadi penebalan pada dinding pembuluh darah akibat akumulasi lemak, itu disebut dengan aterosklerosis.
Di mana pada aterosklerosis itu posisi lemaknya ada pada lumen. Lumen nempel, lengket ya. Kemudian masanya berwarna kekuningan disebabkan karena penumpukan lemak ya, namanya lemak. Nah, lemak yang mana? Jadi pada di darah ya, di darah. Itu lemak ada dua macam yang terikat dengan lipoprotein, yaitu HDL, dan LDL. HDL itu high density lipoprotein, LDL itu low density lipoprotein. High density itu bersifat jenuh, saturated. LDL itu sifatnya non saturated. Dan yang berbahaya yang mana? Yang berbahaya adalah LDL. Di mana pada LDL itu rantainya tidak jenuh. Ukuran lemaknya kecil-kecil sehingga dia gampang sekali menempel pada pembuluh darah. Sehingga seiring waktu itu dapat terdeposit di dinding pembuluh darah. Tapi untuk membentuk aterosklerosis itu tidak serta-merta langsung terbentuk, membutuhkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan inisiasi atau aktivasi di mana adanya kerusakan pada epitel. Setelah adanya kerusakan epitel, kemudian harus ada peningkatan LDL. Jadi kalau endotel itu rusak, tapi lemak di dalam darah atau LDL itu normal, maka peluang untuk terbentuk aterosklerosis juga kecil. Berbeda apabila terjadi akumulasi lemak, jadi LDL-nya tinggi, tapi epitelnya nggak ada yang rusak, maka lemak itu juga tidak akan terpresipitasi. Maka kerusakan endotel dan tingginya konsentrasi lemak LDL dalam darah itu wajib terjadi secara bersamaan untuk membentuk aterosklerosis. Jadi tidak bisa salah satu. Ini lama-kelamaan kalau kita lihat pada histopatologinya tampak adanya foam cell. Jadi pada tunika media itu kita bisa melihat sel jaringan lemak ya, lemak vakuola yang cukup banyak. Kemudian lumen pembuluh darahnya menyempit, kemudian tunika medianya menebal, berisi jaringan lemak atau foam cell, atau kita sebut dengan ateroma. Berbeda dengan aterosklerosis. Arteriosklerosis itu posisinya ada pada ototnya, kemudian yang terdeposit bukan lemak tapi kalsifikasi. Jadi seperti kapur gitu ya. Kalau yang tadi itu perlemakan pembuluh darah, kalau ini pengapuran pembuluh darah, kita sebut dengan arteriosklerosis. Di mana pengapuran bisa terjadi secara metastatik maupun distropik akibat kerusakan jaringan maupun karena konsentrasi kalsium yang ketinggian. Lama-kelamaan kalsium kalau ketinggian di dalam darah itu juga akan terdeposit pada dinding pembuluh darah. Biasanya terjadi pada hewan-hewan tua ya, di mana pada hewan tua terjadi imbalance ya, gangguan keseimbangan pada kalsium yang bisa disebabkan karena fungsi ginjal yang tidak lagi normal, di mana pada fungsi ginjal itu dia mengatur konsentrasi kalsium, magnesium, fosfat ya di dalam darah sehingga kadarnya bisa disesuaikan. Jadi kalau terjadi kerusakan pembuluh darah, kerusakan endotel, ya, kemudian
kalsiumnya yang meningkat, maka terjadi arteriosklerosis. Kalau terjadi kerusakan pada endotel, kemudian lemaknya yang banyak, maka terjadi aterosklerosis. Kalau aterosklerosis itu lumen yang menyempit. Kalau arteriosklerosis itu lumennya normal, tapi kaku. Ya, jadi pembuluh darahnya itu kayak apa ya? Tidak lagi elastis, tidak lagi elastis. Jadi kayak plastiknya kabel gitu ya. Jadi tidak lagi bisa elastis. Sehingga tidak bisa mengikuti irama pulsus jantung. Sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, dokter. Yuk. Bila pasien terdapat aterosklerosis atau arteriosklerosis, tindakan apa yang harus dilakukan untuk tersebut, dokter? Terima kasih. Atero apa arterio? Arterio, dokter. Pasien-pasien yang teridentifikasi adanya arterio itu biasanya menyebabkan gangguan yang tidak sistemik, kecuali kalsifikasi juga terjadi pada organ yang lain. Kalsifikasi pada pembuluh darah bisa terjadi secara metastatik dan distropik. Apa itu metastatik? Apabila kalsifikasinya terjadi akibat kalsiumnya ketinggian. Kalau kalsifikasi distropik itu akibat radang pada pembuluh darah yang cukup lama. Maka yang harus kita tentukan pertama kali ya bukan penanganannya, tapi penyebab arteriosklerosisnya yang metastatik atau distropik. Pada pasien yang mengalami arteriosklerosis secara metastatik itu kadar kalsium dalam darah sangat tinggi sekali, sehingga kita harus cek hematologi ya, terutama biokimia darah, terutama elektrolit. Jadi kalsium di dalam darahnya ketinggian apa enggak? Ternyata kalsiumnya normal, maka penanganannya juga berbeda. Pada yang akibat distropik, akibat keradangan, akibat kerusakan, maka yang harus ditanggulangi adalah penyebab kerusakannya, apakah infeksi. Maka yang bisa diberikan adalah disesuaikan dengan etiologinya, apakah karena bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Biasanya karena bakteri sama virus ya, dan itu bisa berlangsung cukup kronis. Kemudian kalau yang karena metastatik, karena kalsiumnya ketinggian, itu harus dilihat juga apakah kalsiumnya ketinggian itu karena ketinggian vitamin D, kelebihan vitamin D atau tidak. Maka harus diukur kolekalsiferol pada darah, itu harus diukur. Kemudian fungsi ginjal. Biasanya pada arteriosklerosis yang disebabkan karena metastatik ya, itu kondisi ginjalnya cukup jelek, sehingga kita harus mengukur biokimia darah pada ginjal, urea, kreatinin, ya, alkalin sulfatase, total protein, untuk melihat fungsi ginjalnya normal atau tidak. Mengobati arteriosklerosisnya itu dengan mengobati ginjalnya, dengan mengembalikan fungsi ginjalnya, harapannya bisa mengembalikan kadar kalsium normalnya. Jadi bukan mengobati pembuluh darahnya. Antara yang metastatik dengan distropik itu berbeda, sehingga apa penanganannya disesuaikan dengan penyebabnya. Apabila itu karena distropik, maka penyebab kerusakannya yang dihilangkan.
Apabila itu disebabkan metastatik, maka penyebab gangguan keseimbangannya yang harus diobati ya. Dalam hal ini adalah ginjal. Biasanya yang mengalami metastatik seperti ini memang kondisi ginjalnya jelek, maka diberikan obat-obat yang sifatnya suportif terhadap ginjal. Itu terapi kausatifnya. Apakah itu distropik atau metastatik? Biasanya menyebabkan sama-sama peningkatan tekanan darah, hipertensi. Sehingga penanganan selain dari penyebab tadi ya arteriosklerosis ya, penanganan yang lain adalah pemberian terapi tentatif simptomatik ya. Biasanya yang ditimbulkan adalah peningkatan tensi, tekanan darah, sehingga harus diberikan obat-obat yang sifatnya vasodilator atau anti hypertension drug. Nah, nanti itu kalian baca lagi pada farmakologi. Di sini dimengerti atau ada lain? Dimengerti, dokter. Terima kasih. Ilham, Ya dokter, paham? paham dok. Penjelasannya kecepatan apa enggak? Enggak sih dok. Baik. Selanjutnya adalah kelainan pada pembuluh darah, di mana pada darah itu terbentuk massa ya, yang disebut dengan trombus, di mana pada massa trombus itu gumpalan itu hanya bisa terjadi apabila 3 kondisi yang secara bersamaan terjadi. Tadi tetralogy Vellet terjadi apabila 4 kondisi terjadi secara bersamaan. Kalau trombus itu 3 kondisi terjadi secara bersamaan. Apa saja itu? Sesuai dengan hukum segitiga Virchow. Virchow triad. Bukan Virchow Robin ya. Virchow triad. Jadi bahwa pada pembentukan trombus itu harus terjadi akibat 3 ini yang bersamaan. Yang pertama adalah koagulasi yang berlebih, penggumpalannya berlebih, kemudian kerusakan pada endotel dan gangguan aliran darah. Ini harus bersamaan. Kalau darah itu menggumpal tapi endotelnya enggak luka atau aliran darahnya itu masih normal, maka tidak terjadi trombosis. Begitu juga sebaliknya, semua 3 ini harus terjadi secara bersamaan. Trombus itu bisa terjadi pada arteri maupun pada vena. Trombus pada arteri biasanya berwarna pucat, sedangkan pada vena itu biasanya berwarna gelap. Karena memang darah pada vena itu lebih gelap karena kadar oksigennya juga lebih rendah ya, sehingga warnanya juga akan lebih gelap ya. Kemudian pada arteri warnanya kenapa pucat? Karena tekanan yang cukup tinggi pada aliran arteri, sehingga akumulasi trombosit eritrosit itu tidak banyak. Tidak banyak pada trombusnya. Sedangkan pada vena itu eritrosit trombosit itu banyak karena alirannya tekanannya tidak terlalu tinggi, sehingga peluang eritrosit trombosit itu ikut terjebak pada gumpalannya itu lebih besar pada vena. Saya kira sudah kita tidak bahas untuk yang sistem limfatik, kita sampai pada pembuluh darah. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya saya ada tindakan emergensi ya, untuk pengambilan darah malam ini, sehingga untuk post test kita postpone, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sampai dengan malam hari ini. Selanjutnya saya akan share untuk absensinya.